Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memiliki begitu banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Melestarikan dan menjaga tumbuhan sama saja kita juga melestarikan alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang dapat kita lakukan yaitu dengan merawat tanaman. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan dari tanaman. Simak video ini ya. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara hidup yang berbeda dalam perkembangbiakannya. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau dengan tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Sedangkan perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencakokan. Yang pertama akan kita bahas adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang biak menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagai tumbuhan. Ada begitu banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya bunga tulip yang dikenal sebagai bunga negara Belanda. Sedangkan bunga mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia juga memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga juga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena itu, banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari, maka kita akan dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Bentuk spora yaitu bintik-bintik hitam seperti biji, tetapi sangat halus, sehingga dapat diterbangkan oleh angin dengan mudah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku-pakuan, sehingga tidak perlu ditanam sendiri. Tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan.
Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Tetapi mencangkok juga memiliki kekurangan, yaitu kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Perkembangan tumbuhan sangat penting bagi kehidupan manusia dan hewan di sekitarnya. Nah, makanya kita harus selalu menjaga dan melestarikan tumbuhan yang ada di sekitar kita, agar bumi kita juga tetap sejuk dan asri. Semoga video pembelajaran kali ini dapat menemani kamu dalam belajar di rumah ya. Tetap semangat! Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!